Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dreamstar Production dan bertemu lagi bersama saya Bintang Feritian pastinya. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Microsoft Word lagi, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah mail merge. Benar gak sih bacaannya? Pokoknya tulisannya tuh mail merge. Nah, mail merge itu apa? Mail merge itu adalah sebuah fitur dari Microsoft Word yang dimana dapat memudahkan kita memproses banyak data, baik itu ratusan atau ribuan data, yang dimana bisa kita kelola hanya dengan menggunakan satu data kerangka saja teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk mengefisiensikan waktu dan untuk tidak membuat repot-repot dalam pembuatan sebuah pekerjaannya gitu teman-teman. Nah, ini adalah sebuah video spesial lagi karena ini adalah sebuah tugas lagi dari dosen Bapak Nanang Sutisna MMSI selaku guru aplikasi komputer Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Ini adalah tugas kedua yang diperintahkan untuk membuat mail merge, dan tidak hanya itu, tugasnya itu adalah mengubah mail merge itu ke PDF dan langsung dikirim menggunakan Outlook teman-teman. Jadi di sini kita membutuhkan 3 aplikasi, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Outlook. Nah, untuk tidak melama-lamain lagi, jadi langsung aja ke tutorialnya, tapi sebelum itu menggunakan kacamata dulu dan langsung ke laptopnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di kamera yang satu lagi, di webcam yang sebelumnya di video tutorial sebelumnya juga sebenarnya ada, karena durasinya terlalu panjang jadi kamera webcamnya error dan tidak bisa dipakai. Semoga aja video tutorial kali ini nggak terlalu lama. Saya target sih 10 menit beres sih, supaya bisa pakai webcam dan bisa melihat muka saya terus gitu. Langsung aja supaya nggak lama-lama lagi kita ke tutorialnya dah. Sekarang bisa kalian lihat di sini saya udah ada di tampilan e-learning dari universitas saya, yaitu saya juga udah membuka tugasnya. Nah, di sini adalah sebuah praktikum tugas dari tutorial ini ya teman-teman, supaya kalian gak ngira kalau ini adalah ngadi-ngadi. Enggak, ini adalah emang beneran tugas dari dosen mata kuliah aplikasi komputernya itu. Nah, lihat sini. Tugasnya sebenarnya membuat surat undangan yang ditujukan untuk 50 orang dengan menggunakan mail merge dengan ketentuan membuat master surat, membuat data tujuan surat, cetak ke PDF, dan dikirim ke email menggunakan Outlook. Nah, itu tugasnya kan disuruh membuat, dan di sini saya sudah membuatnya, kemarin udah dikumpulin. Dan ada tugas tambahan, yaitu membuat sebuah tutorial, dan ini sedang saya buat. Nah, kita langsung aja kali ya, kita membuat master suratnya. Nah, master surat itu apa? Master surat itu adalah sebuah kerangka dari surat, jadi cuman surat doang gitu, belum ada tujuannya, belum ada apa-apa gitu, polosan gitu. Pokoknya kayak gini teman-teman, contohnya udah bisa kalian lihat seperti ini. Nah, saya yakin kalau membuat suratnya sendiri itu kalian udah pasti bisa, jadi saya nggak bakalan mencontohkan. Ini juga bekas dari tugas yang sebelumnya ini yang sudah saya buat, supaya nggak ribet-ribet lagi buat, karena emang takut panjang sebenarnya sih videonya, karena aku pengen pakai webcam gitu teman-teman. Maaf, tendang. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan emang kalian pengen saya buat tutorial membuat surat seperti ini, kalian bisa lihat di next video, insya Allah akan saya buat kalau nggak males ya teman-teman. Nah, intinya dokumen master ini seperti ini teman-teman, contoh surat gitu.
polosan aja, surat polosan yang belum ada alamatnya, yang belum ada tujuannya. Dokumen master itu seperti ini teman-teman, dan dokumen master itu tentunya nggak cuma surat doang teman-teman, bisa juga data diri, bisa juga apa sih yang sekarang lagi diburu oleh para orang tuh kalau ikut seminar tuh, sertifikat. Nah, sertifikat ini juga bisa dibuat di sini, tapi tadi kan contohnya disuruh membuat surat undangan, jadi saya membuat surat undangan. Undangannya apa? Undangannya diskusi mandiri. Nah, saya menggunakan surat undangan diskusi mandiri. Nah, seperti ini teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mana adik? Data tujuan surat. Nah, data tujuan surat itu adalah sebuah data source. Nah, data source itu adalah ini teman-teman. Nah, data source itu kita buatnya di Excel ya teman-teman. Kalau tadi kerangka suratnya kita buat di Word, sekarang data penerima suratnya kita buat di Excel. Nah, teman-teman, data penerima surat undangan. Nah, di sini ada nama, ada no, ada NPM, kelas, email. Pokoknya kalau ini juga saya yakin kalian bisa membuatnya teman-teman. Nah, ada satu trik di sini nih teman-teman, supaya memudahkan kalian mengirim ke emailnya. Saya sarankan namanya teman-teman harus sesuai abjad ya teman-teman, biar kalian bisa gampang ngecek kalau misalkan ada yang ketinggalan terkirim, bisa langsung dicek gitu. Misalkan bintang nih, wah si bintang belum kekirim nih kayaknya, jadi tinggal kalian kirim lagi kan. Kalau misalkan sesuai abjad bisa gampang gitu deteksinya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu langkah yang terakhir dari pembuatan mail merge. Ya itu kita ambil itu aja, mail merge. Nah, setelah kita membuat dokumen masternya, terus kita udah ada data source-nya, langkah terakhir yaitu adalah menggabungkan teman-teman. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Seperti ini teman-teman, kita pergi ke mailing, nah, terus kita pilih select recipient, terus kita pilih yang push and exiting list. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya pastiin data Excelnya ini udah di save teman-teman ya, jangan sampai nggak di save, nggak bakalan ada ntar waktu kita cari di CV-nya kalau belum di save teman-teman. Pastiin data source-nya udah di save dan kerangka suratnya juga udah di save teman-teman. Nah, kita pilih data, aku nyimpannya data D, terus kita masuk ke mail. Nah, di sini data penerima surat undangan, kita pilih oke. Nah, pastiin benar sheetnya. Kalau aku pilih yang sheet 1, jadi ya emang cuma ada sheet 1 doang, jadi gak ada pilihan lain gitu kan. Kalau misalkan pakai sheet 2, kalian pakai sheet 2 tinggal pilih yang sheet 2, karena emang di sini cuma ada satu sheet doang yang pastiin yang dipilih. Oke. Nah, setelah itu tampilan yang write and insert field. Nah, itu ada yang terbuka teman-teman, ada yang bisa kita pilih gitu. Nah, setelah itu kita pilih apa aja, data apa aja yang pengen kita masukkan ke dalam surat. Nah, di sini kan ada datanya no, ada datanya nama, ada yang dapat datanya NPM, ada yang kelas, ada yang email. Nah, usahakan datanya itu, misalkan data no, data nama, data NPM-nya itu ada yang di nomor paling atas ya teman-teman, harus di nomor 1 biar kedeteksi. Nah, kita langsung aja pilih yang insert merge field. Nah, ini teman-teman. Nah, kan kalau misalkan kita udah taruh di nomor 1 bakalan kedeteksi teman-teman. Ada no, ada nama, NPM, kelas, email. Sesuai dengan ini teman-teman. Nah, sesuai dengan itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita sesuaikan aja teman-teman. No-nya itu mau disimpan di mana nih? Kalau aku pengen disimpan di sini nomor. Nah, nomor surat. Aku pengen simpan nomor suratnya itu dengan nomor. Nah, aku pengen pakai nomor. Nah, di sini. Terus di sini aku juga pengen nambahin nama teman-teman. Nama. Nah, terus di sini ini kurung ini aku pengen tambahin NPM. NPM itu kayak nick lah, pokoknya kayak kode kependudukan gitu. Kalau NPM
kependudukan mahasiswa berarti. Nah, setelah itu aku pengen tambahin yang terakhir ya teman-teman, kelas. Nah, aku pengen tambahin kelas. Nah, email nggak kepake dong, kan buat nanti kita kirim lewat email. Ntar aku bakalan di next setelah ini ya, ntar aku jelasinnya gitu. Nah, setelah udah kayak gini teman-teman, ada ada nama, ada NPM, ada kelas. Cara selanjutnya yaitu kita mengecek apakah berhasil atau tidak masuk datanya. Caranya seperti apa? Kita pergi ke preview result TS. Kita pilih ini view merge data, kita pilih. Nah teman-teman, langsung berubah menjadi data yang sudah kita buat di sini teman-teman. Nomor 1 Agung Arianto, NPM-nya 04120394, kelas 1I, emailnya emailnya ini email aku semua, karena kalau pakai email teman-teman aku takutnya mengganggu gitu kan teman-teman. Ini orang ngapain sih email gak jelas kayak gini, takutnya gitu teman-teman. Meskipun ini tugas pasti teman-teman aku juga pada buat, jadi tapi kalau aku gak enak sih, gak enak kan. Oke. Nah setelah itu kita ceknya nih, bentar teman-teman, saya jelaskan dulu. Aku kan di sini membuat 50 ya teman-teman, karena tugasnya juga 50 data. Nah kita lihat gimana caranya ngecek ke 50 data itu nih. Pilih ke sini teman-teman. Nah preview resetnya yang ini nih, yang first record dan sama last record, tapi kita pilih ini teman-teman. Nah preview record. Nah next record berarti ini yang kedua nih. Selanjutnya yang kedua adalah Alivia Dewi. Apakah benar? Alivia Dewi benar teman-teman. Nah kita langsung aja ke 50, berarti 50 ini katanya ada semua ya teman-teman. Nah udah beres. Cara membuat mail merge seperti itu doang teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen di print ya tinggal pilih ini, finish and merge. Nah kalau pengen di print tinggal print, tapi karena aku nggak pengen di print sekarang, jadi tinggal cancel aja sih. Kalau misalkan kalian pengen yang nomor 1 sampai 2 boleh, kalau misalkan nomor 10 doang boleh, terserah kalian gitu kan. Kalau aku nggak di print karena ditugaskannya tadi disuruh kirim langsung lewat Outlook, email ke Outlook 50 orang langsung. Nah tapi pakai PDF gitu kan. Kalau misalkan kita langsung ya seperti ini teman-teman, finish terus kita send. Nah, send ini tujuannya mengirim lewat Outlook ya teman-teman, lewat Outlook. Jadi kalian harus punya Outlook-nya terlebih dahulu, Microsoft Outlook. Nah ini teman-teman, Microsoft Outlook, dan ini adalah contoh dari pembuatan aku sebelumnya. Mana yang bintang? Aku pakai bintang. Nah ini teman-teman udah PDF, terus juga dikirim ke email aku, bakalan ada ntar di email aku. Jadi kita langsung lagi ke sini nih. Nah karena itu PDF, tapi sedangkan kita akan mengirim dulu nih contoh nih, aku contoh ini langsung kayak gini email. Aku pakai yang 10 aja ya, pakai yang aku aja doang ya, biar nggak lama gitu kan. Subjeknya apa ya? Surat undangan diskusi mandiri. Nah oke. Aku kirim nih satu doang, ntar kita bakalan ada di draft. Nah teman-teman, dari ke 10 sampai ke 50 bakalan terkirim langsung teman-teman. Nah oh ya ini kan mau kirim ya, lupa. Nah langsung kekirim teman-teman. Ini kalau misalkan udah beres nih outboxnya, ntar kita langsung kekirim ke email yang sudah tertera. Nah udah kekirim satu nih. Yesterday ini aku lagi nunggu nih email yang kekirim ke sini nih. Nah lagi synchronizing email. Nah lagi synchronizing inboxnya teman-teman. Biasanya kalau udah synchronize itu bakal muncul pesan yang sekarang sih.
kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, udah ke kirim 9, 8, tinggal sisa 8, tinggal sisa 7, tinggal 6. Cepet banget sih soalnya aku pakai kota bukan pakai wifi. Nah, udah muncul nih teman-teman. Ini ya aku nih. Nah, ini dia. Ya teman-teman. Tuh, langsung kirim banyak kan tadi. Nah, lihat. Beres suratnya. Nah, tapi ini lihat nih. Acak-acakan banget kan tuh. Karena ini kita kirimnya nggak lewat PDF teman-teman, jadi langsung filenya dikirim. Itu kekurangannya kalau misalkan langsung dikirim. Tapi kan ini tugaskannya juga, kita lihat lagi tugasnya, cetaknya ke PDF langsung menggunakan email, langsung menggunakan Outlook ke email. Nah, kalau seperti itu teman-teman agak sedikit rumit sih, yaitu kita harus mempersiapkan bahan-bahan selanjutnya, nggak langsung bisa ya teman-teman. Jadi kalian itu harus mempersiapkan sebuah user administrator terlebih dahulu teman-teman, dan kalian juga harus mematikan security kalian teman-teman. Nah, ini harus dimatiin ya teman-teman kalau bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi kalian yang paling penting adalah harus menggunakan user administrator teman-teman. Nah, anggaplah kalian sudah mempunyai administrator itu, user administrator itu nih teman-teman. Jadi kalian itu harus membuat baru usernya dan pilih yang administrator. Komputer administrator itu adalah sebuah fitur dari Windows yang dimana dapat membuka semua akses teman-teman, jadi full akses gitu, jadi tanpa adanya cekalan-cekalan gitu teman. Jadi kalau misalkan ada virus juga bisa masuk dengan mudah, nggak ada yang ngeproteksi, nggak ada yang ngelindungi teman-teman. Nah, karena aku sekarang udah masuk ke user administratornya, langkah selanjutnya yang kita perlu siapkan itu adalah ini teman-teman. Nah, kode makro, membutuhkan kode makro nih teman-teman. Aku udah punya 2 kode makro. Yang pertama itu kode makronya adalah file PDF, artinya ini bakalan langsung semua anggota yang ada di sini teman-teman nih akan langsung punya filenya masing-masing. Kita simpan langsung PDF. Nah, kalau yang kedua file PDF dan kirim email lewat Outlook. Nah, kalau ini kita bakalan simpan semua orang filenya ke PDF dan juga langsung mengirim PDF itu ke Outlook. Nah, teman-teman, karena sekarang aku pakai yang ini nih, maka aku pakai yang ini. Apa kode makronya ini? Nah, kode makro juga sebelumnya. Kalau misalkan kalian cari, kalau misalkan nggak ada kode makro, kalian bisa carinya itu dengan script FBA mailmerge maksudnya. Nah, script VBA mailmerge. Nah, ntar bakal kayak gini keluar teman-teman. Nah, setelah itu kita copy teman-teman, kita copy terus kita copy. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Microsoft Word-nya. Setelah itu kita pilih, kita ketik berbarengan, kita pencet Alt F11. Nah, teman-teman, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih yang ini teman-teman, insert user form. Kita pilih yang arah panah ke bawah, terus kita pilih yang modul. Nah, kita pilih yang modul, terus kita pastekan di sini teman-teman. Nah, kita pastekan di sini. Setelah itu kita baca dulu semuanya. Nah, kita pilih yang ada bacaan sesuai direktorinya, pokoknya ada yang masih perlu diganti. Nah, yang hijau itu perlu diganti teman-teman. Nah, sesuai dengan field yang akan dijelaskan, sesuai dengan field yang akan dijadikan format. Nah, oke, sekarang di sini aku bakal jelasin nih teman-teman. Yang pertama, folder save. Nah, folder save itu berarti foldernya itu pengen di-save di mana teman-teman. Folder PDF-nya itu pengen di-save di mana. Nah, kalau aku pengen di sini aja teman-teman. Dan ini juga sebenarnya udah menyesuaikan sih. Script-nya ini udah menyesuaikan dengan yang punya aku, tapi ntar kalian tinggal ganti aja sesuai kalian
pengen di mana nyimpennya gitu kan. Nah, cara mendapatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, data DI strip mail marge itu caranya seperti ini teman-teman. Kita pilih ke file manager, terus kita pilih ke sini teman-teman, klik 2 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita copy di sini, copy. Terus kita pilih yang ini lagi. Terus kita pilih di sini, copy. Sebenarnya sama sih, tapi ya kita akan juga nyontohin. Nah, terus kita pilih strip lagi teman-teman. Stripnya yang kebalik sini ya, nih, yang ke kanan, bawahnya di kanan gitu. Terus kita pilih strip, salah pencet. Nah, strip. Terus di sini adalah nama filenya teman-teman. Karena ini surat undangan, aku pakai surat undangan. Nah, di sini juga ada tambahan yang aku pakai yang seperti ini teman-teman, yang strip ini, yang lurus ini, supaya ntar aku isi dengan nama penggunanya. Misalkan aku kirim ini surat undangan, contohnya Bintang Ferdian, ntar nama judulnya bakalan surat undangan strip Bintang Ferdian, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kedua ini yaitu tempat dimana kalian menyimpan Excelnya teman-teman. Yang seperti ini sama caranya kayak tadi, terus kalian tinggal masukin namanya teman-teman sama formatnya ya, kalau misalkan emang formatnya beda. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Nah, ini nama Excelnya, kalian tinggal klik kanan terus properties. Nah, untuk mengopi namanya seperti ini dan mengopi ininya teman-teman, format Excelnya. Nah, di situ tinggal kalian copy aja gitu kan, karena aku udah bener. Jadi seperti inilah hasilnya, data game mail merge data penerima surat undangan. Nah, seperti itu udah beres. Terus kita pilih di sini teman-teman, yang harus dirubah lagi ada di open data source. Yang perlu kita rubah adalah from, yaitu sheet berapa yang bakal kita masukin. Karena aku di sini cuma ada 1 sheet, berarti tinggal masukin sheet 1. Nah, udah bener nih sheet 1. Kalau misalkan sheet 2 berarti sheet 2, sheet 3 berarti sheet 3, menyesuaikan lagi teman-teman. Nah, terus kita lanjut langsung ke sini aja teman-teman, target folder save data fields. Nah, data fields ini nyambungnya ke sini teman-teman. Nah, ke sini nih. Jadi kalian tuh pengen nama datanya itu apa gitu kan. Kalau misalkan aku pengen nama gitu sesuai surat undangan, setelah itu pakai nama. Jadi ini nih, ntar kalau tadi surat undangan Bintang Ferdian, nah masuknya itu ke sini teman-teman, nama yang ini buat file dokumen. Dan yang kedua untuk format file yang PDF nih teman-teman, yang bakal kita pakai yang PDF nih. Nah, ininya juga ganti dengan sesuai kalian. Kalau aku pakai nama berarti kan, kalau misalkan kalian pakai npm berarti ini ganti dengan npm nih. Oke, setelah itu kita pilih yang ini nih, email to. Data fieldnya masuk lagi ke Excel, kalian pilih pengen dikirim kemana. Ini kan email nih, nama ininya email, berarti email gitu kan. Aku masukinnya berarti email gitu. Nah, email. Terus di sini email @th data field. Nah, ini tuh maksud masuknya ini ke sini teman-teman nih. Email dir. Nih ada 2 nih teman-teman. Email dir juga ada 2 nih nama di sini nih. Yang ini tuh tujuannya untuk ke PDF-nya. Misalkan datanya itu masuk ke PDF yang telah kita buat di sini, namanya itu yang kedua email dir ini di sini nih. Untuk mengganti nanti waktu di emailnya aku contohin. Nah, ini teman-teman, kita lihat ya suratnya. Salah teman-teman, ini yang sebelumnya ya. Bentar, aku pakai yang jangan hari ini, jangan yang sudah ya kemarin. Nah, kan kemarin aku bikin nih, ini coba. Nah, ini teman-teman, nah ini lihat nih, aku udah ganti dari nih, darinya itu yang ini teman-teman. Nah, dari ini kan aku nih, di sini ada, ntar bakalan ada bacaan dari Bintang Ferdian. Itu opsional ya teman-teman, aku tunjukin di opsional. Oke, apa ini? Nah, ini teman-teman,
Untuknya opsional, ini semua opsional nih teman-teman. Ada di mana? Ada di sini teman-teman nih. Surat undangan diskusi mandiri itu kan subjeknya, terus untuk email dia ini ke sini masuknya nama, kalau aku pakai nama emang, terus di sini ada juga dengan ini disampaikan surat undangan Anda, dengan ini disampaikan surat undangan Anda. Terusnya di sini ada lagi di bawahnya mana Outlook, pusing kok ya. Nah, ini ada di bawahnya juga yang tadi pinggirnya nih. Cek lampiran email ini dari Bintang Feditian tuh. Ke Outlook lah. Dari Bintang Feditian. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman. Sesuai dengan ini nih. Dan ini file udah PDF. Lihat, sesuai dengan yang akan kita tugaskan, yang sesuai dengan ditugaskan maksudnya. Nah, ini subjeknya surat undangan diskusi mandiri. Ini juga ada surat undangan diskusi mandiri subjeknya teman-teman. Nah, aku ulangi, yang perlu diganti, yang perlu disesuaikan dengan keinginan kalian yaitu ini satu, yang kedua ini, yang ketiga ininya sheet berapa terserah kalian mau buatnya di mana. Nah, nama file Word-nya, file dokumennya, nama file PDF-nya, nama ininya, email dir-nya itu artinya bakalan kalian untuk ini teman-teman. Pokoknya inilah email dir ini maksudnya misalkan ini untuk, atau misalkan dir emang bener-bener dir misalkan dir email dir contoh Bintang Feditian. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di Excel kalian. Ini juga email tuh-nya juga sesuaikan dengan yang ada di Excel kalian. Ini format PDF juga sesuaikan dengan yang ada di Excel kalian. Terus di sini subjeknya sesuaikan dengan yang kalian mau, karena aku cuma subjeknya seperti ini jadi ini. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Bisa pakai dir. Kalau aku pakai untuk aja sih, untuk Indonesia gitu kan. Nah, terus kata-katanya yang ini juga bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau aku contohnya ini juga disesuaikan dengan keinginan kalian. Aku contohnya seperti ini. Dari juga bisa disesuaikan dengan keinginan kalian, dan Bintang Feditian juga bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, tenang aja teman-teman, karena ini aman kok teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut-takut aja menggunakan makro. Emang sih awalnya harus menggunakan administrator yang pasti bakal kena virus, tapi setelah aku coba nggak ada virus yang masuk kok teman-teman. Nah, pokoknya setelah kalian bikin makronya, kalian tinggal save aja teman-teman. Nah, save surat undangan, save makro, terus kita pilih oke aja langsung. Terus kita silang ininya karena udah save ini aman. Terus selanjutnya yaitu kita pergi ke view teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih yang makro ini teman-teman. Nah, otomatis makronya udah ada di sini teman-teman. Nah, udah ada kecantum di sini teman-teman nih makro yang sudah kita buat nih yang bawah ini. Nah, pencet 2 kali. Nah, itu artinya udah kekirim teman-teman. Tuh. Kalau pencet 2 kali artinya kekirim ya teman-teman. Ngirim, tek gitu, artinya mengirim. Jadi langsung ke proses gitu teman-teman. Kita lihat ke ini, tuh lihat udah ada nih teman-teman. File yang bakal ini file PDF, ini file Word. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai Word, ya tinggal hapus aja gitu teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman, makro yang udah dibuat itu adalah makro yang sudah Word-nya bakal langsung kehapus sendiri teman-teman. Tapi tergantung spek kalian sih teman-teman. Kalau misalkan spek laptop kalian bagus, ini bakalan langsung kehapus sendiri teman-teman. Kalau misalkan enggak, ya nggak bakal kehapus. Nah, ini yang bakal aku sebutin nggak bakal kehapus nih. This file was by another application or user. Ini file yang bakalan kita jadiin PDF-nya udah lagi kepake teman-teman. Nah, ini teman-teman file yang jadiin PDF-nya yang error di Gusti Agung. Nah,
Kalau misalkan kayak gini, kalian harus ulangin lagi dan file dari Agungnya nih, file Word dari Agungnya harus dihapus dulu teman-teman. Nah, baru kalian bisa ulangin lagi makronya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kalian juga harus ingat, tadi kan errornya di Gusti Agung ya teman-teman. Jadi kalian ininya harus diilangin dulu, harus di delete dulu, dan Gusti Agungnya harus dipindahkan ke atas nih, sisanya pindahkan ke atas pokoknya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung 50 terkirim, tapi itu tergantung dengan spek laptop atau PC kalian. Terus kita save lagi ya di sini karena ini cuma contoh dan aku pengen sampai sini aja tutorialnya. Nah, aku jelasin lagi, kalau misalkan spek PC kalian bagus, bisa langsung terkirim 50 pesan. Nah, udah selesai pengirimannya, jadi langsung ada di aku. Ya, aku jadi bilang Ferditian mana ya? Bintang Ferditian. Oh ini nih. Nah, ini dia teman-teman. Filenya udah PDF. Ini yang hari Rabu, yang hari sekarang dong. Oh ini today, buka dulu yang today. Bintang Ferditian. Nah ini ya 10.49 karena ini cepet pengirimannya karena aku pakai kuota sendiri, jadi cepet. Nah lihat teman-teman, filenya udah PDF. Kita buka ya teman-teman. Open, aku nggak mau di save lah, udah banyak. Lihat teman-teman, jadi nggak berantakan lagi teman-teman kalau emang misalkan di save-nya udah PDF. Jadi aku mau ulangin lagi yang sebelumnya. Nah tadi kalau misalkan error kayak tadi teman-teman nggak bisa sampai selesai, ada dua yang harus kalian hapus, yaitu file terakhir yang bikin file Word terakhir yang error tadi. Misalkan tadi kan lagi contohnya Gusti Agung error, jadi kalian hapus dulu Gusti Agung yang file Word-nya, terus kalian pindahin file Excel-nya itu yang sisanya yang udah beres itu kalian hapus, terus Gusti Agungnya kalian pindahkan ke atas, terus kalian save. Setelah itu kalian mulai lagi membuat ininya, mailingnya kalian masukin lagi, kalian ulang lagi cara seperti ininya, terus kalian tulis lagi makronya, terus kalian tinggal masukin, bisa ke sini untuk melihat makro. Nah terus setelah itu pilih run atau klik 2 kali ininya teman-teman, otomatis langsung ke proses lagi. Nah karena ini error lagi karena emang PC aku ini, laptop aku ini nggak kuat teman-teman, karena harus membutuhkan laptop atau komputer yang bagus kalau emang misalkan pengen langsung beribu-ribu, ratusan, atau pokoknya yang banyak langsung ke kirimnya. Tergantung ke spek juga ya teman-teman, karena aku suka error jadi otomatis nggak kekirim semua, tapi ini udah banyak sih kekirim. Berapa nih contohnya, bisa kekirim 15 langsung karena ini laptop juga lagi ngerekam, bisa apa nih, lagi ngerekam layar, terus ngebuka banyak aplikasi ini, jadi emang nggak kuat teman-teman. Kalau misalkan kemarin aku bisa langsung 30-an sih teman-teman, waktu ngerjain tugas yang ini teman-teman, bisa langsung 30-an kekirim karena ini emang lagi banyak buka aplikasi, jadi nggak kuat. Dan kalau misalkan nih dengerin suara laptopnya lagi kerja keras untuk membuka semua aplikasi nih teman-teman. Nah ini yang membuat error nih teman, jadi kalian harus silang terus ulangin lagi itu teman-teman. Oke, mungkin cukup di sini dulu tutorialnya dan langsung aja ke. Oke teman-teman, gimana tutorial tadi? Cukup mudah kan? Ya emang sebenarnya membuat merge itu susah-susah gampang. Susahnya ya tadi saat pensepan ke PDF dan langsung mengirim semuanya ke Outlook, kita harus menggunakan sebuah makro dan juga harus menggunakan user administrator yang dimana kita harus membuatnya terlebih dahulu. Dan susahnya lagi kalau misalkan laptopnya sama kayak saya gitu yang kurang memadai, kentang lah ya, bisa dibilang anak zaman sekarang tuh kentang, laptopnya kentang, tapi gak apa-apa, kita sedikit-sedikit menjadi bukit dengan cara kalau misalkan ada error kayak tadi
kita benerin lagi Excelnya, kita hapus yang udah kekirim, terus kita pindah ke atas datanya, terus kita save, terus kita silang, terus kita pindahin lagi, kita masukin lagi daftarnya ke Word, terus kita bikin lagi makronya, terus kita kirim lagi. Kalau error seperti itu terus sampai beres. Gak apa-apa ya teman-teman. Dan maaf tadi saya menjelaskannya agak sedikit belibet, jadi durasi videonya juga agak lama. Tapi semoga kalian paham dengan maksud saya dan maksud tutorial kali ini. Dan mau ngomong apa lagi ya? Aku buka dulu sih kacamatanya. Mungkin cuma itu sih yang bakal aku omongin sekarang. Jadi see you next time. Ya bentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan like juga video ini. Dan jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat, biar yang lain juga bisa tahu tutorial ini. Oke, langsung aja, see you next time. Bye bye.